Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk kepada simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis. Untuk jabatannya adalah operator layanan operasional. Ini bagian ke-14 ya, atau part 14, dan dalam 14 ini nanti akan ada sebanyak 40 soal teman-teman yang akan kita simulasikan. Nah, semua soal-soal yang kita susun, yang disusun di simulasi ini merupakan sudah sesuai ya dengan kisi-kisi dari Menpan RB atau materi pokok yang disusun atau ditetapkan oleh Menpan RB. Dan kemudian teman-teman soal-soal juga sudah disesuaikan dengan soal ujian yang keluar di tahap 1 kemarin ya, di tahap 1 2024 kemarin ya, atau FR. Nah, jadi soal-soal ini sudah disusun disesuaikan dengan materi pokok Menpan RB, kemudian juga disesuaikan dengan FR ya, atau yang soal yang keluar di ujian tahap 1 kemarin. Nah, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini teman-teman kisi-kisi ya atau materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB untuk jabatan operator layanan operasional. Jadi ada 8 teman-teman ya. Materi pokoknya ada 8. Jadi semua soal-soal ini ya sesuai dengan 8 materi pokok yang ditetapkan ini. Dan kemudian kalau kita merujuk ke pengalaman tahap 1 kemarin, jadi di dalam soal-soal teknis ya, kompetensi teknis, itu ternyata ada TIU-nya juga teman-teman. Ya, ada pelajaran atau ujian TIU atau tes intelijensia umum. Yang di dalamnya mungkin ada sinonim, ya, ada antonim, ada perbandingan, PQ, ya, ada hitungan-hitungan sederhana, matematika, ya seperti TIU lah teman-teman ya. Menghitung jarak, menghitung berat, menghitung kilometer, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga mempelajari TIU ya, saya rasa di tahap 2 tidak jauh berbeda di tahap 1, karena masih saling berhubungan gitu ya. Jadi, rekrutmen atau seleksi P3K tahap 2 itu masih berhubungan dengan tahap 1 karena tahap 2 ini melanjutkan di tahap 1 kemarin. Dan tahap 1 kemarin ternyata ada TIU-nya juga. Nah, teman-teman belajar TIU juga ya. Oke, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional saat menerima sarana dan prasarana di kantor pemerintah? A. Menghitung jumlah barang yang diterima. B. Membandingkan spesifikasi barang dengan dokumen pengadaan. C. Memeriksa kondisi fisik barang. D. Menandatangani berita acara penerimaan barang. Atau E. Menghubungi vendor untuk konfirmasi. Jawabannya yang benar adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan langkah pertama atau langkah awal dalam menerima barang adalah memastikan kesesuaian barang dengan dokumen pengadaan sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Jadi langkah awalnya yang ini teman-teman ya. Jadi memeriksa dulu ya, atau dibandingkan dulu spesifikasi barang dengan dokumen pengadaan, sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, dokumen apa yang menjadi dasar dalam memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang diterima? A. Surat perintah kerja. B. Laporan keuangan. C. Berita acara serah terima. D. Surat jalan. Atau E. Rencana anggaran biaya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan BAST ya, atau berita acara serah terima, adalah dokumen resmi yang mencatat penerimaan dan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang telah disepakati.
Jadi jawabannya adalah BAST ya, berita acara serah terima. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan dokumen pengadaan? A. Langsung mengembalikan barang ke vendor. B. Mencatat perbedaan dalam berita acara pemeriksaan. C. Menggunakan barang yang tersedia dan menyesuaikan dokumen. D. Menyetujui penerimaan untuk menghindari keterlambatan. E. Menghubungi bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan ketidaksesuaian harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan agar dapat menjadi dasar tindakan korektif terhadap vendor ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini ya, dicatat perbedaan tersebut di dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan akhir sebelum barang digunakan? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian pengadaan. C. Tim audit internal. D. Kepala dinas. Atau E. Vendor penyedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan operator layanan operasional bertanggung jawab dalam pemeriksaan akhir sebelum barang digunakan sesuai prosedur operasional standar ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman, operator layanan operasional. Selanjutnya, mengapa penting bagi operator untuk memahami spesifikasi teknis barang yang diterima? A. Agar dapat menggunakan dengan efisien. B. Untuk memastikan barang sesuai dengan kontrak pengadaan. C. Supaya dapat menyusun laporan keuangan. D. Untuk memudahkan pencatatan aset tetap. Atau E. Agar dapat menjelaskan cara penggunaannya kepada karyawan lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan memahami spesifikasi teknis penting untuk memastikan barang sesuai dengan kontrak dan menghindari penyimpangan dalam pengadaan ya. Jadi yang benar yang B, untuk memastikan barang sesuai dengan kontrak pengadaan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika buku kendali mengalami kehilangan atau kerusakan? A. Mengganti buku dengan yang baru dan mencatat ulang seluruh aset. B. Menggunakan dokumen cadangan atau salinan digital. C. Menghentikan pencatatan hingga ada perintah atasan. D. Mencari buku kendali yang hilang sebelum melakukan tindakan lain. Atau E. Menghapus data lama dan memulai pencatatan dari awal. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan penyimpanan dokumen cadangan atau salinan digital membantu menghindari kehilangan data jika buku kendali rusak atau hilang ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi kalau buku kendali sudah pasti hilang ya atau rusak, nah teman-teman bisa menggunakan dokumen cadangan atau salinan digital. Selanjutnya, mengapa penting untuk mencatat kondisi barang dalam buku kendali? A. Untuk menghindari pembelian barang yang tidak perlu. B. Untuk membantu proses pemeliharaan dan penggantian barang. C. Agar pengguna tahu cara menggunakan barang dengan benar. D. Untuk mencegah penyalahgunaan barang. Atau E. Untuk mengoptimalkan penempatan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan
Pencatatan kondisi barang membantu dalam proses perawatan dan memastikan barang diganti jika sudah tidak layak pakai. Jadi yang B ya, untuk membantu proses pemeliharaan dan penggantian barang. Selanjutnya, apa keuntungan penggunaan sistem digital dalam pencatatan buku kendali? A. Mempermudah pencarian data secara cepat. B. Mengurangi jumlah barang yang harus dicatat. C. Menghilangkan kebutuhan untuk melakukan verifikasi. D. Mengurangi tanggung jawab operator layanan. Atau E. Menghindari pengadaan barang baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Sistem digital memudahkan pencarian data dan mempercepat akses informasi dibandingkan pencatatan manual. Nah, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Mempermudah pencarian data secara cepat. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa sistem pencatatan buku kendali berjalan dengan baik? A. Tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. B. Semua barang memiliki nilai jual tinggi. C. Buku kendali selalu diperbarui setiap hari. D. Tidak ada barang yang perlu perawatan. Atau E. Setiap barang memiliki nomor seri unik. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A ya teman-teman ya. Pembahasannya, indikator utama keberhasilan pencatatan adalah tidak adanya aset yang hilang atau tidak tercatat dalam sistem. Ya, jadi yang benar yang A ya, tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. Selanjutnya, siapa yang harus diberikan akses terhadap buku kendali? A. Hanya operator layanan operasional. B. Semua pegawai kantor pemerintahan. C. Kepala bagian umum dan operator layanan operasional. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Auditor eksternal tanpa persetujuan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, hanya pihak yang bertanggung jawab terhadap aset yang boleh memiliki akses untuk menjaga keamanan dan akurasi data. Ya. Jadi yang C, Kepala Bagian Umum dan Operator Layanan Operasional. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait? A. Menyiapkan dokumen serah terima. B. Memeriksa kondisi barang sebelum didistribusikan. C. Menghubungi vendor untuk memastikan spesifikasi barang. D. Melakukan pencatatan dalam laporan pengadaan. Atau E. Menghitung ulang jumlah barang yang tersedia. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, sebelum distribusi, operator harus memastikan barang dalam kondisi baik agar tidak terjadi permasalahan setelah diserahkan ke unit penerima. Jadi yang benar itu yang B ya, memeriksa kondisi barang sebelum didistribusikan. Selanjutnya, dokumen apa yang harus dibuat saat melakukan distribusi sarana dan prasarana ke unit terkait? A. Surat perintah kerja. B. Berita acara serah terima. C. Faktur pembelian. D. Surat keputusan pengadaan. Atau E. Laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Berita acara serah terima ya, atau BAST, adalah dokumen resmi yang mencatat serah terima barang agar terdapat bukti distribusi yang sah. Ya, jadi yang B, teman-teman, BAST. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pendistribusian sarana dan prasarana ke unit kerja? A. Mengurangi jumlah aset kantor yang tidak digunakan. B. Memastikan setiap unit memiliki alat yang diperlukan untuk operasional. C. Memudahkan pengadaan barang baru. D. Menjaga hubungan baik dengan vendor.
atau E. mengurangi beban gudang penyimpanan? Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Distribusi bertujuan memastikan bahwa setiap unit memiliki sarana yang diperlukan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik ya. Jadi yang B, memastikan setiap unit memiliki alat yang diperlukan untuk operasional. Selanjutnya, siapa yang berwenang menentukan prioritas dalam distribusi sarana dan prasarana kantor? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian umum dan logistik. C. Vendor penyedia barang. D. Pegawai yang membutuhkan barang. Atau E. Auditor internal. Jawabannya adalah yang benar. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Kepala bagian umum dan logistik bertanggung jawab mengatur prioritas distribusi berdasarkan kebutuhan dan urgensi operasional ya. Jadi yang B teman-teman ya, kepala bagian umum dan logistik. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa distribusi sarana dan prasarana dilakukan secara efisien? A. Menggunakan sistem pencatatan yang akurat dan terdokumentasi. B. Mengandalkan permintaan dari pegawai yang membutuhkan. C. Mengurangi jumlah barang yang didistribusikan untuk menghemat anggaran. D. Memberikan barang secara langsung tanpa dokumen pendukung. E. Mengutamakan unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Sistem pencatatan yang akurat sangat penting agar distribusi barang berjalan dengan baik, efisien, dan transparan ya. Jadi jawabannya yang A. Menggunakan sistem pencatatan yang akurat dan terdokumentasi. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab menyusun laporan inventarisasi tahunan? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian keuangan. C. Tim audit internal. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Pegawai yang menggunakan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A teman-teman. Pembahasan. Operator layanan operasional bertanggung jawab menyusun laporan inventarisasi tahunan dan memastikan keakuratan data. Ya, jadi yang benar itu yang A, operator layanan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari selisih jumlah barang dalam inventaris? A. Melakukan pengecekan berkala dan pencocokan dengan data. B. Mengandalkan laporan keuangan sebagai acuan utama. C. Mengurangi jumlah barang yang didata. D. Menunggu laporan dari pegawai yang menggunakan barang. Atau E. Hanya mencatat barang yang memiliki nilai tinggi. Jawabannya adalah kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Pengecekan berkala sangat penting untuk menghindari selisih jumlah barang dalam inventaris dan memastikan keakuratan data. Ya, jadi yang A, melakukan pengecekan berkala dan pencocokan dengan data. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan jika ditemukan barang yang tidak tercatat dalam inventaris? A. Memberikan barang tersebut ke pegawai yang membutuhkan. B. Menghapus barang serupa untuk menyesuaikan data. C. Mengabaikan barang tersebut jika tidak memiliki nilai tinggi. D. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. Atau E. Menambahkannya ke daftar inventaris setelah verifikasi. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Barang yang tidak tercatat harus diverifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar inventaris untuk memastikan transparansi ya. Jadi yang E, menambahkannya ke daftar inventaris setelah verifikasi. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan barang inventaris digunakan sesuai peruntukannya? A. Melakukan monitoring penggunaan barang secara berkala. B. Membatasi jumlah barang yang diberikan ke unit kerja. C. Menggunakan sistem berbasis kepercayaan. D. Menunggu laporan pengguna sebelum melakukan pengecekan. Atau E. Mengurangi frekuensi inventarisasi untuk efisiensi. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Monitoring berkala memastikan barang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Ya, jadi yang A, melakukan monitoring penggunaan barang secara berkala. Selanjutnya, apa manfaat utama dari sistem inventaris berbasis digital? A. Memudahkan pencatatan dan pencarian data barang. B. Mengurangi jumlah barang yang perlu didata. C. Menghilangkan kebutuhan audit fisik. D. Memastikan tidak ada barang yang rusak. Atau E. Mempercepat proses penghapusan barang. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Sistem inventaris digital membantu dalam pencatatan yang lebih cepat, akurat, dan memudahkan pencarian data barang. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, memudahkan pencatatan dan pencarian data barang. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengaturan penggunaan sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi biaya operasional kantor. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. C. Mengurangi jumlah barang yang tersedia. D. Menghindari pembelian barang baru. Atau E. Mempermudah audit keuangan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Pengaturan sarana dan prasarana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan memastikan barang digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memberikan sarana dan prasarana kepada pegawai? A. Memastikan barang tersedia dalam inventaris. B. Menghubungi vendor untuk pemesanan ulang. C. Menunggu persetujuan dari semua pegawai. D. Menghapus barang dari daftar inventaris. Atau E. Mengirimkan barang langsung ke pegawai tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Operator harus memastikan ketersediaan barang dalam inventaris sebelum mendistribusikannya untuk menghindari kekurangan atau kesalahan distribusi ya. Jadi jawabannya yang A. Memastikan barang tersedia dalam inventaris. Oke, selanjutnya. Dokumen apa yang diperlukan dalam proses peminjaman sarana dan prasarana kantor? A. Surat perintah kerja. B. Berita acara serah terima. C. Kartu inventaris barang. D. Laporan keuangan. Atau E. Surat izin pegawai. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Berita acara serah terima atau BAST ya, itu digunakan untuk mendokumentasikan peminjaman barang agar terdapat bukti dan pertanggungjawaban yang jelas. Jadi jawabannya BAST atau berita acara serah terima. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa sarana dan prasarana digunakan sesuai kebutuhan?
A. Menyusun kebijakan penggunaan barang yang jelas. B. Menyediakan barang dalam jumlah berlebih untuk menghindari kekurangan. C. Mengandalkan laporan keuangan untuk memantau penggunaan. D. Mengurangi jumlah barang yang disediakan agar penggunaannya lebih selektif. Atau E. Mengizinkan penggunaan barang tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan kebijakan yang jelas memastikan bahwa setiap pegawai menggunakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku ya. Jadi teman-teman jawabannya yang A ya. Menyusun kebijakan penggunaan barang yang jelas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi penyalahgunaan sarana dan prasarana kantor? A. Membiarkan pegawai bertanggung jawab sendiri. B. Menghapus barang dari daftar inventaris. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan mencatatnya. D. Mengganti barang dengan yang baru tanpa investigasi. Atau E. Mengabaikan kejadian jika tidak berdampak signifikan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan, setiap penyalahgunaan harus dicatat dan dilaporkan kepada atasan agar dapat diambil tindakan sesuai dengan kebijakan kantor. Yang C ya, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, kemudian mencatatnya. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana secara rutin? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian keuangan. C. Pegawai pengguna barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Tim audit internal. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, operator layanan operasional bertanggung jawab memastikan bahwa setiap barang diperiksa secara berkala untuk menjaga kualitas dan keberlanjutannya ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A ya, operator layanan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi barang yang perlu segera diganti? A. Menghitung umur barang tanpa melakukan pemeriksaan langsung. B. Mengandalkan laporan dari pegawai pengguna barang. C. Menunggu barang mengalami kerusakan total sebelum diganti. D. Membandingkan kondisi barang dengan daftar pengadaan terbaru. Atau E. Melakukan inspeksi visual dan uji coba fungsi barang. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E. Pembahasan, inspeksi visual dan uji coba fungsi barang merupakan metode paling efektif untuk menentukan apakah suatu barang perlu segera diganti ya. Jadi yang benar itu adalah yang E. Melakukan inspeksi visual dan uji coba fungsi barang. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika ditemukan barang yang tidak sesuai dengan daftar inventaris? A. Menambahkannya ke daftar inventaris setelah verifikasi. B. Menghapus barang dari daftar inventaris tanpa pemeriksaan. C. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. D. Mengabaikan barang tersebut jika masih bisa digunakan. E. Memberikan barang tersebut ke pegawai tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, barang yang tidak tercatat dalam inventaris harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditambahkan ke dalam daftar aset kantor ya. Jadi yang A teman-teman, menambahkannya ke daftar inventaris setelah verifikasi. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari kehilangan barang selama proses pengecekan kondisi?
A. Melakukan pengecekan dengan sistem pencatatan yang jelas. B. Menyimpan barang dalam ruangan terkunci saat pengecekan. C. Mengurangi frekuensi pengecekan untuk mengurangi resiko kehilangan. D. Memastikan hanya satu orang yang bertanggung jawab atas pengecekan. Atau E. Menunggu laporan kehilangan sebelum bertindak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan pencatatan yang jelas dan sistematis memastikan bahwa setiap barang tetap terpantau selama proses pengecekan berlangsung. Ya, jadi yang A. Melakukan pengecekan dengan sistem pencatatan yang jelas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika kondisi barang sudah tidak layak pakai? A. Mengusulkan penghapusan barang dari daftar inventaris. B. Tetap menggunakan barang selama masih bisa berfungsi. C. Memperbaiki barang tanpa laporan resmi. D. Memberikan barang kepada pegawai tanpa pencatatan. Atau E. Menyimpan barang di gudang meskipun tidak digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan barang yang sudah tidak layak pakai harus diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris agar tidak membebani operasional kantor ya. Jadi yang benar adalah A. Mengusulkan penghapusan barang dari daftar inventaris. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa semua pegawai ikut menjaga sarana dan prasarana kantor? A. Menerapkan kebijakan penggunaan barang dengan tanggung jawab. B. Menugaskan satu pegawai khusus untuk mengawasi barang. C. Mengurangi jumlah barang yang tersedia. D. Membatasi akses pegawai terhadap barang. E. Tidak memberikan aturan penggunaan barang. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang A. Pembahasan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan dan perawatan barang dapat mendorong pegawai untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga sarana dan prasarana. Ya, jadi yang A. Menerapkan kebijakan penggunaan barang dengan tanggung jawab. Selanjutnya, apa risiko jika pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan secara rutin? A. Barang tetap dapat digunakan tanpa masalah. B. Biaya operasional kantor akan berkurang. C. Barang lebih cepat rusak dan biaya penggantian meningkat. D. Pegawai lebih berhati-hati dalam menggunakan barang. E. Inventaris barang menjadi lebih sedikit dan mudah dikelola. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan tanpa pemeliharaan rutin, barang akan lebih cepat mengalami kerusakan, sehingga memerlukan biaya perbaikan atau penggantian yang lebih besar, serta mengganggu kelancaran operasional kantor. Ya. Ini resikonya, jadi barang itu akan lebih cepat rusak, dan biaya penggantian tentu akan lebih besar atau meningkat. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas program pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? A. Memeriksa jumlah barang yang telah diperbaiki setiap bulan. B. Menanyakan kepada vendor tentang kondisi barang. C. Membandingkan data sebelum dan sesudah pemeliharaan, serta melakukan survei kepuasan pengguna. D. Mengurangi jumlah barang yang dirawat untuk efisiensi anggaran. E. Melihat apakah barang tetap bisa digunakan tanpa perlu pemeliharaan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan evaluasi efektivitas pemeliharaan dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perawatan serta meminta umpan balik dari pengguna barang untuk mengetahui apakah pemeliharaan telah memberikan manfaat yang diharapkan. Ya, jadi yang benar itu teman-teman yang C. Membandingkan data sebelum dan sesudah pemeliharaan, serta melakukan survei kepuasan pengguna. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika pemeliharaan barang membutuhkan waktu lama?
A. Menunda penggunaan barang hingga perbaikan selesai. B. Mengganti barang dengan yang baru tanpa mempertimbangkan anggaran. C. Menyediakan barang cadangan untuk sementara waktu. D. Mengalihkan barang dari unit lain tanpa pemberitahuan. E. Mengabaikan pemeliharaan dan tetap menggunakan barang tersebut. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan menyediakan barang cadangan dapat membantu memastikan operasional tetap berjalan tanpa hambatan selama barang utama sedang dalam proses pemeliharaan atau perbaikan. Ya, jadi yang benar itu yang C. Menyediakan barang cadangan untuk sementara waktu. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik? A. Barang tidak pernah mengalami kerusakan. B. Barang selalu diganti dengan yang baru setiap tahun. C. Tidak ada keluhan dari pegawai mengenai sarana dan prasarana. D. Barang tetap berfungsi dengan baik, tidak sering rusak, dan dapat digunakan secara optimal. Atau E. Anggaran pemeliharaan selalu tersisa setiap tahun. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan indikator utama keberhasilan pemeliharaan adalah barang tetap berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama, tidak sering mengalami kerusakan, dan mendukung kelancaran operasional kantor tanpa gangguan. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman. Barang tetap berfungsi dengan baik, tidak sering rusak, kemudian dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menerima permintaan peminjaman ruang rapat dari salah satu departemen. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator tersebut adalah A. Langsung memberikan persetujuan kepada pemohon. B. Mengecek ketersediaan ruangan rapat dalam sistem pemesanan internal. C. Menghubungi manajer operasional untuk mendapatkan izin. D. Menanyakan alasan peminjaman kepada pemohon sebelum melakukan pengecekan. Atau E. Mempersiapkan perlengkapan yang mungkin dibutuhkan dalam rapat. Jawaban yang benar itu yang kita lihat. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek ketersediaan ruang rapat dalam sistem pemesanan internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ruangan tersebut tidak sedang digunakan oleh pihak lain sebelum permintaan disetujui. Ya. Yang dilakukan adalah dicek dulu ketersediaan ruangan rapat tersebut dalam sistem pemesanan internal, sehingganya tidak terjadi miss ya, bahwasanya ruangan rapat tersebut sedang dalam kondisi kosong atau tidak digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya, dalam prosedur peminjaman sarana dan prasarana, siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi kelayakan sarana sebelum dipinjamkan? A. Peminjam sendiri. B. Operator layanan operasional. C. Kepala Departemen Pemohon. D. Tim keuangan perusahaan. Atau E. Vendor eksternal yang menyediakan sarana dan prasarana. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan operator layanan operasional bertanggung jawab untuk memverifikasi kelayakan sarana sebelum dipinjamkan. Hal ini mencakup pengecekan kondisi teknis dan kesesuaian dengan kebutuhan peminjam. Bertanggung jawab adalah operator layanan operasional. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dokumen standar dalam proses peminjaman sarana dan prasarana? A. Formulir permohonan peminjaman. B. Surat persetujuan dari pihak terkait. C.
C. Laporan kerusakan sebelumnya. D. Rencana anggaran departemen pemohon. Atau E. Bukti serah terima barang. Jawabannya adalah yang ditanya yang bukan ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan rencana anggaran departemen pemohon tidak termasuk dalam dokumen standar peminjaman sarana dan prasarana. Proses peminjaman lebih berkaitan dengan formulir pemohon, persetujuan, dan dokumen yang menunjukkan status barang ya. Jadi yang bukan itu yang D, rencana anggaran departemen pemohon. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan pada sarana yang dipinjamkan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Segera mengganti barang tersebut dengan yang baru. B. Menghubungi peminjam untuk meminta klarifikasi. C. Melaporkan kerusakan kepada tim pemeliharaan atau teknisi. D. Menahan jaminan yang diberikan oleh peminjam. E. Membatalkan seluruh peminjaman yang sedang berlangsung. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasan operator layanan operasional harus segera melaporkan kerusakan kepada tim pemeliharaan atau teknisi agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin ya. Jadi yang C, melaporkan kerusakan kepada tim pemeliharaan atau teknisi. Selanjutnya, faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana adalah A. Tingkat kebutuhan pengguna terhadap fasilitas. B. Biaya pengadaan fasilitas baru. C. Jumlah staf operator layanan operasional. D. Lokasi gudang penyimpanan fasilitas. E. Kebijakan perusahaan dalam penggunaan fasilitas. Jawabannya adalah kita lihat, yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan kebijakan perusahaan dalam penggunaan fasilitas adalah faktor utama yang menentukan prosedur peminjaman. Hal ini mencakup batasan waktu peminjaman, tanggung jawab peminjam, serta mekanisme pengembalian dan perawatan ya. Sehingga jawabannya yang E ya. Kebijakan perusahaan dalam penggunaan fasilitas. Nah, ini adalah faktor utama yang menentukan prosedur peminjaman. Baiklah teman-teman, demikianlah ya 40 soal contoh untuk P3K kompetensi teknis, jabatannya adalah operator layanan operasional. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya kita latihan soal seperti ini, itu bisa menambah wawasan teman-teman sehingga memudahkan teman-teman menjawab soal-soal saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.